Buatan niki, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Baha. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngaten nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Baha, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghafur dari Fakultas Hukum UII. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Baha. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Baha itu bahwa fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas begitu. Artinya ulama pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum, Gus, seringkali ditanya orang juga gitu ya, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam. Gitu ya. Nah, kadangkala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Baha dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Baha dan Quraisy, ini 4 atau 2 dulu aja ya. Nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya.
Ya, yang pertama Gus Ba, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren, tapi pengen dekat sama Allah. Boleh nggak baca terjemahan, kira-kira gitu. Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Quraisy dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha. Ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ikhya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi, Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fathul Laki tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Quraisy. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh, itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wassaub. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tentu saja dianggap top Pak Quraisy, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim gitu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Biar sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi, Anda. Saya akan memberi nasihat engkau. Kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim.
maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Quraisy, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham-paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan juga apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi. Ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak berbayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil, karena maharnya misalnya alpat, 1 miliar, gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ishdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu alpat, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi. Nanti Pak Quraisy nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un wilakhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu, nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini. Saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andaikan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyun sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya.
Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah, maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran. Pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja kabar. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik? Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabnya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng ke luar negeri, terus yang ngulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia ono kiai desa sing alim, terus satu maksudnya kiai desa tapi mau kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya seneng sama kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI, nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul layah tasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya Mas. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu. Silakan Prof. Quraisy tadi terkait dengan pertanyaan panduan untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum. Panduan dalam Islam untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum karena punya implikasi kepada misalkan yang menjadi terdakwa. Kalau pendapat hukumnya salah, ya jadi hukuman yang diberikan juga salah. Tamanya seperti itu ya? Ya. Panduan Islamnya seperti apa, Pak Quraisy? Itu kan prinsipnya begini, jangan bicara kalau enggak tahu. Itu jawabannya paling singkat. Oke, terjawab. Ya jawabannya itu ya. Baik, terima kasih Prof. Quraisy. Singkat padat. Selanjutnya kita undang Ibu yang bertanya mulai dari Ibu yang depan, kemudian yang kedua nanti yang tengah ya. Ibu dulu yang depan, yang pojok depan. Mohon dibantu panitia untuk mikrofonnya. Loh, Ibu yang depan sini ya. Oh, udah di sana ya. Udah nggak apa-apa. Kita izinkan Bu ya, diikhlaskan ya, Ibu ya. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Baha juga Prof. Quraisy Shihab yang saya hormati. Perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari Magelang, ibu rumah tangga biasa ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Gus Baha juga Quraisy Shihab ya, Profesor Quraisy Shihab. Nggak sia-sia tadi saya dari Magelang berangkat jam 7 sampai sini alhamdulillah nih. Syukur alhamdulillah saya bisa ada kesempatan tuh bertanya langsung ya. Langsung aja pertanyaan dua mau ketemu ya. Pertanyaan yang pertama dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja. Misalnya pegang Al-Qur'an. Loh, wis ngentot kok maca Qur'an, saya tegur gitu. Semestike suci artine ora popo. Katanya gini lah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya. Ini yang pertama, apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu. Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Nah,
agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Selanjutnya kita mohonkan yang ya, 3, nggak apa-apa tapi pendek-pendek ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, istri dari Bapak Thoriqul Huda dari Fakultas MIPA. Begini, Al-Quran agar tidak datar, itu kan katanya Al-Quran bisa menjadi asyifa, petunjuk, solusi dari semua persoalan hidup kita. Itu caranya bagaimana? Karena kebetulan saya memang dari sama seperti Gus yang di Solo tadi, orang biasa bukan dari pondok. Dulu saya pernah punya persoalan kesehatan, saraf kejepit. Kemudian saya membuka Al-Quran dengan acak. Sebelumnya saya sholat taubat. Kemudian saya buka ketemu surat Asy-Syu'ara ayat 19. Yang artinya ketika kamu marah, segera memberi maaf. Dan waktu itu saya bingung. Orang saya minta asyifa kok jawabannya seperti itu gitu. Ini implementasinya bagaimana? Tapi saya hanya menzikirkan ayat yang saya dapat itu sampai kurang lebih 2 minggu. Allah memberikan saya petunjuk. Saya diberikan persoalan anak, persoalan suami. Ini loh, ketika kamu marah, kamu harus segera memberi maaf. Dan ketika saya kurang lebih 2 bulan memperbaiki diri, saya tidak pernah marah. Alhamdulillah Allah ridho, saya sembuh dari saraf kejepit. Dan terus saya keterusan saya keterusan membuka Al-Quran ketika saya punya persoalan apapun. Bahkan ketika saya ada persoalan dengan suami, saya membuka Quran secara acak, kemudian saya menemukan surat Al-Hajj ayat 19. Inilah 2 golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Saya lanjutkan ya. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Sewaktu saya dapat ayat itu tuh saya langsung makjleb gitu. Saya nangis, ya Allah, ini yang kafir siapa? Tapi di situ saya pokoknya semuanya saya yang salah. Saya yang harus memperbaiki diri. Nah kebetulan kurang lebih 1 minggu suami itu sering lihat YouTube Gus Baha. Alhamdulillah tiba-tiba cerita, Bun, saya dengar Gus Baha tuh intinya ada begini. Jadi saya, loh itu sama seperti ilmu yang saya dapatkan. Cuman beda orang. Ternyata kita mendapatkan ilmu tapi beda-beda gitu. Nah ternyata saya merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, bisa menjadi petunjuk persoalan saya. Nah apakah pertanyaan saya itu apakah cara ini betul, benar? Kalau untuk orang awam di sini, kalau kayak Prof. Kurai sama Gus Baha kan ahlinya gitu, ahli tafsir gitu kan, mudah gitu menghadapi persoalan. Kalau orang awam seperti kita, bagaimana biar kita itu hidup tetap tenang ketika menghadapi persoalan, bahagia menghadapi persoalan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekalian satu lagi Ibu yang pakai jilbab hitam ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf,
jika tadi saya tidak salah dengar ya, bahwa Prof. Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah penjelmaan Al-Quran begitu. Nah, yang hanya Mohon sedikit maaf, yang Ibu, saya nama Bu. Mohon Oh, maaf. nama saya Lis dari Magelang. Lis, Iya, Lis, ya. iya. Nah, yang sedikit saya pahami, hanya sedikit saja, yaitu kalau Al-Quran itu kan kalamullah ya. Terus kalau Rasul itu adalah penciptaannya. Nah, apakah penjelmaan ini dikatakan sepenuhnya atau mutlak, atau sebagian saja, atau yang seperti apa penjelmaannya ini? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya ulang Gus Bah dan Prof. Quraisy. Yang pertama Ibu tadi dari Magelang menanyakan terkait dengan ayat la yamassuhul Quran illal mutahharun. Kemudian yang kedua dengan argumen ittiba Rasul istrinya lebih dari satu. Itu gimana Gus tadi? Itu yang kedua. Apa ittiba Rasul itu seperti apa? Kira seperti itu. Kemudian yang dari Bu Dewi tadi terkait dengan apakah tafsir Al-Quran sebagai asyifa itu seperti apa? Kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran. Ya, penjelmaan ya tadi. Ya, kita mohonkan Prof. Quraisy atau Gus Bah dulu. Ya. Kedua. Ya, monggo. Ya. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, disamanin pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah biso'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah biso'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja, pakai makanan pokok. Sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona. Atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama.
Bukan ingin jadi rektor, bukan. Memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, mau sinau untuk sinau. Saya tuh kalau di rumah niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya, kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi. Nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu ya. Jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi. Ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme, jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo, monggo, daerahkan. Ketemu Jepang, monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi toh secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Diri. Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi lah yang wilayah Mas Wilal Muthaharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Wilayah Mas Wilal Muthaharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah, tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga nggak suka. Karena saya baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu min syarri ma khalaq itu kamu. Saya berlindung dari Allah dari makhluk-makhluk terjelek karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu gitu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Kures pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh wah ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu. Nanti yang edisi yang lebih waras Pak Kures yang ngantikan ini. Monggo. Ya itu Asifah ini. Jadi yang pertama terkait dengan la yamassuhu illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba Rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Bah, terus Quran sebagai asyifa, kemudian yang selanjutnya terkait dengan Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah misalnya perintah wudhu. Wamsahu biru'usikum.
Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran. Bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia. Yang berkata sebagian benar buat dia. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang. Sehingga kita bisa rukun, oh Anda juga benar. Sama itu contoh populer, gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya, dia bilang, semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya saya masuk ilmu. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Syifa. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Karena dia baca Sarik Wasari katu, ya toh ada yang itu tidak dia namanya dolim. Dolim, ya toh itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh iya. Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini. Tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia. Kita beda-beda kan. Tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam. Ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Semua kita. Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi. Ada yang berkata begini Gus Baha. Yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi. Dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur. Dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir. Dia menjadikan berdosa besar. Ya kan, itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara Muslim dan Kristen, antara Muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini?
mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Dia kata, sudah pergi. Atau saya kata, kenapa lambat? Kata saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita, antara sama muslim, boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga, kita nilai salah jalan. Dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Kalau Anda mau bertengkar Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu menyangkut penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Quraisy. Gus Pak, Prof. Quraisy, 1 sesi lagi dibolehkan? Cukup ya? Oh, cukup ya? Kita. Cukup. Sampai setengah 12 kan? Ya. Oke, kita sampai setengah 2 12. pertanyaan gitu nggak apa-apa ya. Tapi singkat padat Ibu Bapak. Singkat padat, tengah 12 kita. Oh, maaf. Oke. Oke. Masih? Oke. Ya. Baik Ibu Bapak, 2 pertanyaan singkat padat ya. Saya yang belakang sana pakai peci ya. Bentar. Ya, yang Anda ya, 1. Kemudian Ibu sana 1 ya. 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 Baik, mungkin singkat padat mohon izin ya. 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 Ya, mungkin bisa dibantu mikrofon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indra Lukman dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana bagi umat yang awam untuk mengkontekskan atau merelevansikan sebuah ayat pada fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus. Saya ingin bertanya ke Gus Bahak serta Gus Kiai Prof. Quraisy, yang dimana fenomena ini yang saya kaji terkait fenomena Down syndrome, yang dimana Down syndrome ini merupakan sebuah kondisi ketika kita berada di depan orang lain itu kita merasa baik-baik saja, namun sebenarnya kita itu dalam tekanan batin yang sangat luar biasa. Nah juga saya menemukan ayat yang dimana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun,
yang dimana janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu Bisa mengetahui. dibantu mikrofonnya agak jauh sedikit karena kami nggak dengar. Ya, jangan terlalu dekat ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita cara mengontekskan ayat Al-Quran dengan fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus? Mungkin itu saja. Kontekstualisasi, baik. Kita cara kontekstualisasi ayat Al-Quran gitu ya. Oke. Dalam sebuah permasalahan. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi, Ibu. Ya, sana ya. Singkat padat, mohon menyebut nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Esti Wahyuni. Saya dari Lombok. Udah ya. Saya dari Lombok, Gus. Ini pertanyaan untuk Gus Baha. Gus, saya sekitar 3 bulan yang lalu saya pergi menghadiri akad nikah di bawah kaki Gunung Rinjani. Di sana orang tua mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk tidak akad dengan cara Rasulullah. Baik akadnya, baik bahasanya, baik caranya, semua dipisah. Tapi karena mempelai laki-laki tidak mengerti, akhirnya sampai sore diajarkan, lalu diajarkan dengan baik, akhirnya ditunda karena tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah dulu. Itu namanya desanya Sembelia kalau nggak salah. Jadi kami pulang dengan akhirnya batal acara itu. Itu yang pertama, Gus. Ini untuk Profesor Tuan Guru Tuan Guru Quraisy Shihab. Saya sungguh penggemar berat sampean, Prof. Untuk Prof Quraisy Shihab, apa yang sebaiknya dalam rumah tangga? Apakah tetap bertahan dalam pernikahan atau tetap bertahan dengan kesabaran, dengan harapan bahwa suatu hari suami akan menjadi lebih baik atau tidak begitu? Tetapi apakah bertahan dan tidak itu, maksud saya bertahan sampai mencapai titik lelah atau bertahan dengan penuh harapan tentang perubahan itu. Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun, Gus. Dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan itu. Jadi mungkin sebaiknya dikurangi bahasa Jawanya. Jadi kami yang dari luar Jawa ini, ayah saya terutama bisa ikut ngaji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Gus Baha dan Prof Quraisy, kontekstualisasi ayat Al-Quran. Kemudian yang untuk Gus Baha ini terkait dengan pernikahan tadi, bertahan atau seperti apa. Kemudian yang untuk Gus Baha lagi ya, tadi saran. Ya. Baik, mohon dipersilakan Gus Baha. Ya. Ya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Mbak Esti siapa? Esti Wahyun. Lombok ya? Oh ya. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibuha wa tola ibuk. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan itu masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang. Misalnya. Tola ibuha itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup itu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibuha wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fainal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fainal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak-mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup.
Tapi tidak cukup itu jaga bagus. Ini bukan menghina mama, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Nah begini, ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan. Saya punya saudari, putri-putri banyak. Makanya saya nggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, ahsanta asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang digenai Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah, nggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wazna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan aulim balu bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah. Yang penting itu sah, itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya a'linu hadan nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid. Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Kalau dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah, itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Quraisy tadi, ada orang kasuistik tadi, kayak Abu Sufyan itu rojulun misik, Hindun itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik, ini lelaki ini pikir sekali, gak pernah nafkahi saya, apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan, khudi mayak fiki bil ma'ruf, kamu ngambil saja secukupnya. Nah, kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit. Tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, cara Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Kikir. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Baik. Nah itu jadi kalau saya mohon, jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyuwun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat, kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban, Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dia menangis sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking senangnya Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Quraisy yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu tidak tanya? Paling jawabnya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat, lakukan, tidak ada masalah. Karena Nabi sering ditanya, jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarohuma ma lam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah, asal hal ini tidak maksiat. Jadi kayak jenengan gini yang datang di sini, belajar tafsir apa datangkan Pak Quraisy nguraikan tafsir, mudah mana? Mudah datangkan kan, yaitu ya berarti yang senting Nabi itu. Karena kalau belajar sendiri kan repot. Pak Quraisy untuk jadi ahli tafsir 60 tahun belajar. Saya mulai kecil sampai sekarang belajar. Yang nggak belajar gugat tok. Makanya kuncinya kalau nggak tahu jangan bicara tadi. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ini untuk Prof. Quraisy, bagaimana mengkontekstualisasi Al-Quran untuk saat ini, kontekstualisasi ajaran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Memahami Al-Quran, atau sebelum sampai ke sana, Al-Quran diturunkan untuk umat manusia
sejak masa Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itu prinsip. Yang kedua, Al-Quran karena diturunkan Allah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, maka pasti kandungannya dan dituntut oleh ulama untuk memahaminya yang sesuai dengan perkembangan masanya. Itu pasti. Adanya perkembangan masyarakat menjadikan masyarakat masa lalu sedikit atau banyak pasti berbeda dengan masyarakat kita. Dan karena itu penafsiran masa lalu tidak mutlak harus kita pegang. Kita perlu untuk memberi pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan syarat yang memberi pemahaman baru itu adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat penafsiran. Orang yang kayak Gus Baha ini bolehlah, ya toh? Karena ada, bukan setiap orang menafsirkan ini dan sebagainya. Nah, dalam perkembangan terakhir saya insya Allah minggu depan akan bicara dalam satu seminar tentang itu. Dalam perkembangan terakhir tafsir itu ada yang dinamai tafsir maqasidi. Anda harus baca ayat itu dan di balik ayat itu atau di balik surah atau di balik Al-Quran itu ada tujuannya. Jangan cuma, kita ambil contoh. Pemilu yang lalu di Jakarta. Ribut Al-Ma'idah 51. Keributan itu karena tidak mengerti Al-Quran. Tidak mengerti apa arti aulia. Tidak mengerti ada kata di dalam Al-Quran. Tadi Gus Bahar sudah singgung. Ada kata di dalam Al-Quran yang kita tidak bisa terjemahkan secara harfiah. Saya ambil contoh kalau dari hadis. Sebentar saya beri contoh dari Al-Quran. Nabi bersabda, saya ingin salat dikumandangkan, kemudian saya suruh seorang jadi imam salat, baru qamat, baru saya mau pergi bersama sekian banyak orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah muslim yang tidak ke masjid salat. Apa memang wajib ke masjid? Tidak kan? Kenapa Nabi mau bakar? Anda harus paham bahwa ada yang dinamai penekanan, istilah dalam tafsir taglid ini untuk memberikan ini perlu, bukan berarti memang Nabi mau ini, memang berarti bahwa Nabi memang mau bakar. Itu banyak begitu. Jadi kita harus paham ini. Berdasarlah ulama-ulama lalu telah memberikan penafsiran pencerahan untuk masyarakatnya. Ulama masa kini dituntut untuk memberi penafsiran dan pencerahan untuk masyarakat walaupun berbeda dengan yang lalu selama masih dimungkinkan oleh teks. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Quraisy, kita beri tepuk tangan Bapak. Terima kasih telah menyimak hingga selesai video ngaji bareng bersama Profesor Quraisy Shihab dan Gus Baha dengan tema memahami Al-Quran dengan meneladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab dan Gus Baha bermanfaat dan menambah keberkahan dan wawasan kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subrek, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu bermanfaat. Sebarkan kebaikan karena kebaikan kecil bisa jadi pahala besar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin memberikan kita pedoman yang luar biasa untuk menciptakan harmoni, kedamaian, dan kasih sayang bagi semua makhluk.
Namun, sudahkah kita benar-benar memahami dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, masih ada banyak tantangan yang kita hadapi, mulai dari kesalahpahaman hingga konflik yang terjadi karena perbedaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendalami lebih jauh makna Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kebaikan, kenyamanan, keselamatan, dan kedamaian bagi seluruh alam. Namun masih banyak orang belum bisa memahami secara utuh tentang makna dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan gesekan-gesekan di antara masyarakat disebabkan pemahaman yang belum utuh. Untuk itu, menjadi hal yang penting untuk memberikan pemahaman yang utuh dan maksimal tentang pemahaman rahmatan lil alamin dalam teori dan prakteknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Islam artinya damai. Jadi, Islam rahmatan lil alamin artinya Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Bahkan dalam keadaan mengancam dan genting sekalipun, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan dirinya sebagai seorang pembawa rahmat Allah. Nabi Muhammad tetap menampakkan kasih sayangnya yang tinggi, termasuk kepada mereka yang menolak dan menyerangnya. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, dinamis, humanis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Dan agama Islam merupakan agama yang sudah Allah sempurnakan untuk menjadi pedoman hidup manusia yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para nabi sebelumnya melalui malaikat Jibril, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, menurut kakak mantan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Muzadi, yaitu Kiai Haji Abdul Mukhid Muzadi, bahwa Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep yang komprehensif dan holistik. Di dalamnya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para mubalik melalui ustadz, ulama, dan habib di Indonesia. Bahwa di Indonesia banyak keanekaragaman baik secara suku, budaya, agama, maupun paham keagamaan. Hal ini bukan menjadi alat atau bahan untuk memperuncing perbedaan, tetapi dijadikan sebuah alat untuk saling menghormati, menghargai, dan memperkaya potensi bangsa di mata bangsa lain. Dan keanekaragaman adalah merupakan bagian dari fitrah manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, agama Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin karena Islam hadir dengan ajaran yang membawa rahmat, kebaikan, dan kasih sayang tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia, makhluk hidup, dan alam semesta. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.
Berikut ini adalah alasan mengapa Islam disebut agama yang rahmatan lil alamin. Pertama, ajarannya menjunjung kedamaian dan kasih sayang. Islam mengajarkan kedamaian sebagai inti ajarannya. Bahkan, nama Islam sendiri berasal dari akar kata yang bermakna damai. Islam melarang segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan penindasan, serta mengutamakan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk binatang dan lingkungan. Kedua, universalitas ajaran Islam. Islam adalah agama yang tidak terbatas pada satu kaum, bangsa atau zaman. Ajarannya bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini memungkinkan ajaran Islam untuk diterapkan dalam berbagai kondisi dan budaya tanpa kehilangan esensinya. Ketiga, toleransi terhadap perbedaan. Islam disebut agama rahmatan lil alamin karena Islam mendorong umatnya untuk menghargai keberagaman, baik dalam keyakinan, budaya maupun pandangan. Dalam surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menghormati hak orang lain dalam beragama dengan prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Keempat, pemeliharaan alam dan makhluk hidup. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti mereka bertugas untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan serta makhluk lainnya. Kelima, Nabi Muhammad sebagai teladan rahmat. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menebarkan rahmat. Beliau menunjukkan kasih sayang tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada orang-orang non-Muslim dan bahkan mereka yang memusuhinya. Nabi SAW juga memberikan perhatian kepada hewan dan tumbuhan, seperti melarang menebang pohon sembarangan di medan perang. Keenam, keadilan dan keseimbangan. Islam disebut agama rahmatan lil alamin karena Islam memberikan panduan hidup yang adil dan seimbang, baik dalam aspek spiritual, sosial maupun material. Prinsip ini membuat Islam relevan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, etnis, ataupun status sosial. Dengan sifat-sifat tersebut, Islam memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang di dunia ini, sehingga layak disebut sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, perdamaian dan kerukunan beragama dapat melahirkan kesejukan dan kedewasaan dalam beragama. Hal tersebut merupakan salah satu cita-cita Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pemahaman Islam rahmatan lil alamin menjadi sangat penting untuk diimplementasikan kepada masyarakat agar kelak tidak terjadi gesekan antar bangsa atau minimal bisa terkontrol, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat kondusif. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil menuju rahmatan lil alamin adalah: pertama, menumbuhkan kepemilikan ilmu yang luas. Mencari ilmu menjadi hal yang sangat penting agar manusia bisa memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Semakin banyak memiliki ilmu, seseorang akan bisa menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang, sehingga pada ujungnya dia akan lebih bijak dalam menilai atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan masih banyak lagi ayat yang mendorong umat Islam untuk banyak membaca. Di antaranya Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Quran Surat Al-Ahzab ayat 34, Quran Surat Fatir ayat 29, dan Quran Surat Al-A'la ayat 6. Kedua, kontrol yang kuat dalam berucap dan bertindak. Ada istilah mulutmu adalah harimaumu.
Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah tersebut menjadi kontrol kepada semua masyarakat di dalam bermasyarakat dan bernegara. Mengingat di negara Indonesia yang merupakan negara yang masyarakatnya sangat heterogen dalam semua bidang, Allah sudah mengingatkan kepada umat Islam bahwa kebaikan yang diucapkan atau diperbuat akan mendapat balasan sesuai dengan yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ketiga, menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan. Dalam berbangsa dan bernegara, seringkali gesekan terjadi bukan karena ketidakpahaman tentang masalah yang sedang diperselisihkan, tetapi bisa saja terjadi karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin digolkan agar kelompok tersebut bisa eksis atau lebih dari itu. Untuk menetralisi gesekan tersebut yang sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, apalagi di negara yang heterogen dalam berbagai bidang, dibutuhkan perekat yang baik agar mereka masih bisa berdekatan dan bekerja sama. Persaudaraan dan persatuan adalah satu nilai yang perlu dijunjung tinggi dan dikedepankan untuk menetralisi gesekan di antara mereka, walau banyak kepentingan, termasuk gesekan kelompok radikal. Hal ini sudah Allah sampaikan bahwa kita adalah saudara yang memerlukan persatuan dan memang sebelumnya sudah terpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah rahmat di tengah kesulitan. Setiap kita memiliki potensi untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin ke dunia. Dengan ilmu yang mendalam, ucapan yang penuh hikmah, dan sikap yang menjunjung persatuan, kita mampu menjadi pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Jangan biarkan perbedaan memisahkan kita, jadikanlah itu sebagai kekayaan yang mempererat ukhuwah. Mari buktikan bahwa Islam adalah solusi bagi masalah dunia dan rahmat yang melingkupi seluruh alam. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan ini? Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menebarkan rahmat dan kasih sayang tanpa batas. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai rahmatan lil alamin demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekat, untuk menjadikan ajaran ini sebagai realitas yang dirasakan oleh semua orang. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menebarkan kebaikan dan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah, di tengah keberagaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.